Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Dwi Wahyudi, NPM 13 2017 1000595. Juga dua anggota kelompok saya, Dwi Raffi Setiawan dan Fajar Sarur Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan data mining tentang algoritma C4.5. Definisi. Algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training samples merupakan data contoh yang digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Samples merupakan bukti data yang digunakan sebagai parameter dalam klasifikasi data. Algoritma data mining C4.5 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan bersifat prediktif. Tahapan algoritma. Secara umum, alur proses algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan dalam data mining itu adalah sebagai berikut. Yang A. Pilih atribut sebagai akar. Kemudian B. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Kemudian C. Bagi kasus dalam cabang. Kemudian ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Information gain. Information gain adalah atribut selection measure yang digunakan untuk memilih tes atribut tiap node dalam tree. Pemilihan atribut sebagai simpul, baik simpul akar atau simpul internal, didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Perhitungan nilai gain digunakan rumus sebagai berikut. Gain sama dengan nilai entropi dikurangi jumlah partisi, jumlah kasus pada partisi ke I dibagi jumlah kasus pada S. S adalah nilai entropi dikali nilai besar entropi. Untuk menghitung entropi menggunakan rumus entropi sama dengan K banyaknya partisi dikurangi probabilitas yang dapat dari sum ya dibagi total kasus log probabilitas yang dapat dari sum dibagi total kasus. Penerapan tahapan algoritma. Studi kasus yang kami ambil adalah keputusan bermain tenis. Sumbernya nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Nah, ini adalah dataset bermain tenis. Sini kita akan menghitung menggunakan algoritma C4.5. Saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membantu proses perhitungan. Nah, dari data tadi, langkah pertama kita harus mencari besar nilai entropi total dengan menggunakan rumus PJ adalah probabilitas yang dapat dari sum ya dibagi dengan total kasus. Dan di sini B18 nilai sum ya dibagi dengan total kasus dikali log nilai sum ya dibagi total kasus. Kemudian ditambah C18 ini adalah nilai besar nilai tidak dibagi dengan total kasus, kemudian dikali dengan log jumlah tidak dibagi dengan total kasus, maka didapatkan hasil nilai entropi total sebesar 0,8631200569. Setelah kita mendapatkan nilai entropi total, kita akan menghitung nilai entropi tiap atribut. Oke, kita menghitung nilai entropi tiap-tiap atribut menggunakan rumus yang sama. Itu E22 besar nilai ya dibagi total nilai yang didapatkan ini di sini. Kemudian log E22 besar nilai ya
bagi dengan total nilai. Ditambah F22 nilai dari total tidak dibagi dengan D23 total nilai atribut dikalikan dengan log besar nilai tidak dibagi dengan keseluruhan nilai. Kemudian kita menghitung semua atribut dengan menggunakan rumus tadi. Setelah mendapatkan nilai tiap-tiap atribut, kita akan menghitung gain. Kita akan menghitung nilai gain dari cuaca menggunakan rumus besar entropi. Jadi entropi total ini D18 dikurangi D22. D22 itu adalah besar nilai, total nilai dibagi dengan total kasus 14 dikalikan dengan besar nilai entropi dikurangi D23. D23 adalah ini besar nilai hujan ini, kemudian dibagi nilai total kasus dikalikan dengan nilai entropi. Kemudian kita mendapatkan gain dari cuaca sebesar 0,258521037. Kita juga menghitung gain dari suhu, kelembapan, dan juga angin. Sama menggunakan rumusnya tadi. Hasilnya dapat dilihat nilai gain terbesar adalah nilai gain kelembapan. Maka kelembapan menjadi root akar atau root node. Pada kelembapan normal itu memiliki 7 kasus dan semuanya memiliki jawaban ya. Jadi sum total dibagi sum ya sama dengan 1. Dengan demikian kelembapan normal menjadi daun atau leaf. Berdasarkan pembentukan pohon keputusan node ini akan dianalisis lebih lanjut. Untuk mempermudah, kita akan filter tabel 1 tadi. Tabel ini dengan mengambil data yang memiliki kelembapan sama dengan tinggi, sehingga kita dapat memperoleh tabel baru seperti ini. Kemudian dari tabel ini dianalisis dan itu dihitung lagi nilai entropi atribut kelembapan tinggi dan entropi setiap atribut serta gainnya. Masih sama menggunakan rumus seperti tadi. Kita cari entropi total dari tabel ini, dimana tabel itu memiliki jumlah kelembapan tinggi sebanyak 7 dan 3 yang bernilai ya, 4 yang bernilai tidak. Kemudian kita akan cari lagi nilai entropi tiap variabel dan juga cari nilai gain tiap-tiap atribut. Setelah kita mencari nilai gain, kita akan mendapatkan gain tertinggi yaitu atribut cuaca. Dan nilai yang dijadikan daun atau leaf adalah brown dan cerah. Nah, jika dievaluasi, maka pohon keputusan itu kan jadi seperti ini. Kelembapan normal dia ya. Jika kelembapan tinggi, kita akan melihat cuaca. Jika berawan, dia ya, cerah, bernilai tidak. Ya, karena masih kita jumpai nilai dari cabang yang memiliki kelas yang belum sama, yaitu di nilai hujan, maka kita akan melakukan analisis lagi. Nah, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, dengan nilai hujan, dengan nilai cuaca sama dengan hujan.
Cuaca sama dengan hujan dengan kelembapan tinggi. Kita cari lagi cuaca sama dengan hujan dengan kelembapan tinggi. 1, 2. Untuk mempermudah, saya buat tabel lagi dengan cuaca sama hujan kelembapan tinggi. Dan kita akan menghitung besar nilai entropi yang di tampil ini. Dapati nilai entropinya misalnya adalah 1. Kemudian kita akan menghitung nilai dari tiap atribut. Kita cari nilai entropinya, kemudian kita cari nilai gain. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang sama. Di sini bisa kita simpulkan hasil akhir dengan buat keputusan sebagai berikut. Kelembapan normal, ya, kelembapan tinggi, jika cuaca, jika berawan ya, jika cerah tidak. Kalau hujan kita lihat jika berangin, jika salah dia ya, jika benar tidak. Ya, demikian prestasi dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.